Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiani. Saya di sini ingin mengerjakan remedial Pancasila. Yang pertama itu adalah pertemuan ke-10 Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Bisa juga disebut Vrijheidsovjetgrondwet bagi Indonesia merdeka. Nama tersebut merupakan fundamental filsafat pemikiran dan sedalam-dalamnya jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno juga menyebutkan dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara RI atau disebut juga dengan dasar filsafat negara. Filsafat negara atau ideologi negara menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintah negara dan menyelenggarakan negara melalui TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menyebutkan Pancasila sebagai sumber dasar hukum yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Jadi boleh disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan, yang kedua itu sebagai dasar oleh negara dalam mengatur penyelenggaraan negara, yang ketiga sebagai sumber dasar hukum yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Di sini ada Pancasila itu berbentuk seperti segitiga. Yang pertama Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai keputusan gubernur atau bupati. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena secara juris konstitusional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran, yaitu yang pertama itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Yang kedua itu negara hidup mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagai yang dikatakan oleh Soekarno bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negeri itu atas suatu meja statis dan dapat mempersatukan segenap elemen di mana bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita bergerak rakyat, bangsa, dan negara ini. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang ketiga itu bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR, DPR, hasil pemilihan umum. Yang keempat merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis UUD, hukum tidak tertulis, konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang harus bersumber pada Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, semua warga negara menyelenggarakan negara dan segala macam peraturan perundangan harus bersumber dari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat bagi
Pertama itu untuk penyelenggara negara, kedua lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian yang bersifat yudhistira, kenegaraan Pancasila berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea keempat Permukaan UUD RI tahun 1945 yang dengan jelas mengatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dari suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran Pancasila dari batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Hubungan pembukaan UUD NRI tahun 1945 membuat Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 bersifat kausal atau organis. Yang pertama itu hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Hubungan organisasi berada pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak 4 kali yang secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Menurut Rijin 2012, keseluruhan batang tubuh UUD RI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan peraturan negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal yang mengatur hubungan antar negara dan negara, pendidikan, kesejahteraan sosial. Yang ketiga, Pancasila yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bangsa negara, lambang negara, lagu kebangsaan merupakan UUD atau peralihan dan aturan tambahan. Contoh hasil amandemen UUD NRI tahun 1945. 1. Sistem pemerintah negara dan kelembagaan negara. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat 2, Pancasila Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar tersebut. Kedua, hubungan antar negara dan penduduk. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkat keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 3 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Materi lain berupa aturan bendera negara. Pasal 35, bendera negara ialah sang merah putih. Pasal 36, bangsa negara ialah bangsa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.
Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Pokok-pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan, kedaulatan rakyat, keadilan sosial yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam Pancasila UUD NRI tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, sumber budaya, dan pertahanan keamanan, atau bisa disebut dengan Polek-Sobut Hankam. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 26, 28. Aspek ekonomi diutamakan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31 dan pasal 32. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Aspek politik, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan pada manusia yang berupa subjek penduduk Pancasila sebagaimana dikatakan oleh Nongto Nagoro 1975-23 bahwa yang berketuhanan, kemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itu politik negara harus berdasarkan dan realisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Maka lahirlah konsep hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Aspek ekonomi, sistem perekonomian berdasarkan pada Pancasila kehendaknya dikembangkan dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Yang ketiga itu aspek sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Kauto Wijoyo, sebagai dikutip oleh Kailan 240 sebagai kerangka kesabaran pasal dapat merupa dorongan untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemanusiaan dan kebebasan spiritual. Aspek HAMKAM, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rakyat, melindungi hak warga negara. Dan hal ini segala sesuatu yang dikaitkan dengan bidang pertahanan keamanan diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah yang dan masuk Indonesia. Di Piodo menyatakan bahwa dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara berarti bahwa moral besar telah menjadi moral negara. Hal itu berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber dasar hukum nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Kelima, sila dalam hubungan Pancasila sebagai dasar negara tentu memiliki makna tersendiri. Bila saringkan dari Pancasila susunan tim Purdiklat pengembangan sumber daya manusia berikut maka dari cacat sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan menjadi sumber pokok
Dalam seluruh masa, ketentuan pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menerapkan bahwa negara berdasarkan Undang-Undang Malaysia. Kemudian pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menerapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab menurut seluruh hakikat manusia. Sebagai rumus sila kedua, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasan yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang perseorangan, negara, masyarakat, menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan berkerjaan serta menghidupan yang layak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian persatuan bahkan bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebudayaan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan peraturan bersama yang didorong untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menandakan Indonesia mengandung dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hikmah kebijaksanaan berarti menggunakan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikat baik. Permusyawaratan adalah suatu tahta cara khas pribadi Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai kesepakatan atau mufakat. Perwakilan sendiri adalah suatu sistem atau prosedur yang mengusahakan tutur peserta rakyat untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara, yaitu menjadi badan-badan perwakilan. Jika disimpulkan, sila keempat bermakna pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berarti keadilan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengelolaan adil dan makmur. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara diambil dari nilai-nilai Pancasila, pandangan hidup masyarakat Indonesia, dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai dalam hidup bangsa. Berdasarkan sejarahnya, perumusan Pancasila telah melakukan sedemikian rupa sehingga mencapai kesepakatan pada tiap-tiap silanya. Setiap sila dari Pancasila pun memiliki makna dan tujuan tersendiri sebagaimana yang telah disebutkan. Setelah ini akan belajar dengan pertemuan ke-11.